Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afzi, orang bodoh dan gila dari negeri ini. Izinkan saya untuk membahas tentang masalah agama. Disclaimer dulu, apa yang ingin saya sampaikan ini hanyalah sekedar pengetahuan saya yang terbatas tentang masalah agama. Jadi saya harus ingatkan pada kalian ya untuk mencari informasi yang lebih dalam lagi tentang apa yang akan saya sampaikan. Oke, kita mulai masuk ke isi pembahasan yang ingin saya sampaikan, yaitu orang yang terzolimi memiliki beberapa pilihan atas orang yang menzolimi dirinya. Itu adalah apa yang ingin saya bahas ya. Nah, kita sebelum masuk ke ini ya, masuk ke pembahasan, saya ingin bertanya kepada kalian, pernahkah kalian ini nih berbuat kesalahan gitu kepada orang lain gitu? Nah, walaupun saya bertanya seperti itu, saya juga pernah pastikan. Kita semua pasti pernah berbuat salah kepada orang lain. Cuma seberapa banyak gitu? Apakah sudah apa ya, dimaafkan gitu apa yang telah kita perbuat gitu? Apakah itu perbuatan fisik gitu, ataupun yang menyangkut dengan perasaan gitu? Kalau bentuknya fisik ya mungkin kita eh, lihat gitu kan, kelihatan lah bentuknya karena kan fisik kan, misalnya kita pukul gitu atau kita cubit gitu kan, kita kan kelihatan gitu ekspresi mungkin kesakitan gitu, mudah dilihat lah. Tapi kalau misalnya untuk yang berhubungan dengan perasaan gitu mungkin kayak sakit hati karena kalian mungkin ngeledek ya kan, biasa mungkin temen ngeledek gitu kan nggak masalah kan. Nah kita nggak tahu sebenarnya dia tuh benar-benar hanya bercanda ataupun malah ini sakit hati beneran gitu, tapi mukanya biasa aja gitu, jadi kayak nggak nampak di permukaan tapi dalam dirinya dia merasa sakit gitu kan, kita nggak pernah tahu. Makanya dibandingkan dengan fisik, kalau yang berurusan dengan hati itu mungkin lebih berbahaya ya, kalau apa ya untuk masalah perasaan lah itu lebih berbahaya karena kan kita nggak pernah tahu dan kita nggak pernah bisa ngelihat bentuknya. Ini nih semua menyangkut ya kayak sengaja ataupun nggak sengaja. Kalau sengaja mungkin bercanda, tapi cuma harus hati-hati kalian walaupun hanya bercanda ya. Kalau nggak sengaja ya kalian minta maaf gitu, lah kayak wah ada biasanya ada perasaan gitu kan, kayak ada feeling kalau wah mungkin saya udah berlebihan nih, setidaknya kayak minta maaf lah gitu. Jangan sampai kalian tuh lupa gitu kan, lupa untuk minta maaf sampai kalian berpisah gitu. Jangan sampai kalian tuh terlambat gitu untuk meminta maaf gitu. Ini termasuk ya kayak mungkin hutang ataupun kalian hinaan gitu, segala macem lah. Zolim itu bentuknya macem-macem kan, ada yang bentuknya kayak fisik kan, ada yang misalnya kayak misalnya pernah mukul gitu, pernah nyubit gitu kan, ataupun kayak hutang ya, hutang kalau misalnya hutang cepatlah dilunasi gitu. Nah, kalaupun bentuknya perasaan ya minta maaf gitu, jangan diulangi lagi lah gitu. Karena gini nih yang jadi masalah tuh, kalau kita zolim gitu, nah orang yang telah dizolimi itu punya berapa hak gitu kepada orang yang menzolimi dirinya gitu. Misalnya kita dizolimi nih, kita misalnya dipukul atau dihina ataupun hutang-hutang punya kita tuh nggak dibayar gitu. Nah itu nanti kita tuh punya hak gitu kepada orang tersebut, orang yang tadi yang menzolimi kita. Yang pertama nih ya, yang di dunia nih, yang kita saat masih hidup. Nah, apa yang bisa kita lakukan tuh membalas perbuatannya. Jadi kalau misalnya orang lain mukul kita, maka kita memiliki hak untuk membalas pukulan tersebut. Misalnya mukul sekali, kita pukul sekali juga. Jadi balasan sama gitu. Misalnya cubit, balas cubit lagi. Nah, itu yang pertama ya. Jadi balasan yang sama gitu. Kalau misalnya ada yang ledek, kita ledek balik gitu. Jadi kalau misalnya kita balas, itu anggapannya sudah lunas gitu. Itu yang pertama ya. Jadi kayak di dunia lah. Jadi kalau misalnya pukul-pukul, ledek-ledek gitu kan. Pokoknya sama lah. Anggapannya sama. Nah itu pilihan pertama. Lalu pilihan kedua nih. Misalnya kita
apa ya, lupa gitu, kayak udah lupa, udah lama lah, jadi kan udah gak ketemu lagi sampai meninggal. Nah, hal tersebut tuh belum belum kalian maafkan misalnya selama kalian hidup sampai meninggal. Kalau meninggal kan udah terputus tuh semuanya, sudah final kan. Jadi bekal tuh udah dibawa sampai nanti di akhirat. Nah, itu bisa menjadi jalan juga. Jadi jalannya nanti ditanya kan, apa yang apa ya, belum dibalas gitu. Sesama manusia dulu. Jadi sebelum kalian menghadap Tuhan kalian itu, hubungan antar manusia itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan salah kepada orang lain itu harus dilunasi nanti di hari akhir. Jadi saat kalian di akhirat nanti, kalau kalau kalian punya salah nih kepada orang lain, nah nanti amal-amal kalian tuh akan diberikan kepada orang yang tadi punya salah itu. Jadi kayak kita berbuat kesalahan, maka amal kita diambil untuk melunasi kesalahan tersebut kepada orang lain. Nah, itu akan terus diambil sampai benar-benar lunas kepada setiap orang yang belum memaafkan kepada diri kita gitu. Belum minta maaf ya. Pokoknya segala macem lah. Itu akan diambil amal-amal kita. Nah, kalau amal kita habis, nah ini yang sangat berbahaya. Kalau amal kita cukup ya masih nggak masalah lah. Yang jadi masalah tuh ketika amal kita tuh nggak cukup untuk melunasi perbuatan-perbuatan atau kesalahan yang kita miliki kepada orang lain. Nah, ini jadi masalah. Karena perbuatan dosa dari orang lain itu akan dipindah kepada kita gitu, dioper. Jadi misalnya orang lain ini punya salah nih karena amal kita nggak cukup untuk melunasi, maka perbuatan-perbuatan salah ataupun dosa punya orang lain itu akan ditimpakan kepada diri kita. Jadi karena kita nggak mampu, maka kita mengemban dosa-dosa orang yang kita buat salah gitu, orang-orang yang kita zolimi. Kalian akan mengemban dosa-dosa tersebut gitu untuk melunasi hubungan tadi. Kebayangkan kalau kalian punya amal banyak, mungkin habis untuk melunasi, bahkan minus karena harus mengemban dosa-dosa yang telah diperbuat oleh orang lain gitu kan. Itu makanya di pilihan kedua itu bahayanya di situ. Jadi kalau pilihan pertama kan kita bahas di dunia, bisa balas pukul-pukul, ada ledek gitu. Nah kalau di akhirat ini berbahaya karena ketika kalau cukup gitu kan amal kita berkurang ya rugi juga sih, apalagi kalau nggak cukup segala dosa ditimpakan kepada kita. Yang kedua ini memang lebih bahaya sih karena kan apa ya, di akhirat itu udah kayak final gitu lah, udah kita nggak bisa buat apa-apa lagi, kita harus terima segala macam keputusan karena udah dihitung secara adil, secara transparan, dan tidak ada yang ditutup-tutupi, dan semuanya menjadi saksi nanti dalam misalnya perbuatan tangan, nanti perbuatan mulut, lidah gitu, itu semua akan jadi saksi perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan, semuanya itu nggak ada yang tertutup gitu kan. Nah itu ada yang pilihan pertama. Pilihan kedua udah kan masalah di akhirat. Lalu yang pilihan ketiga tuh pilihan yang mungkin sulit untuk beberapa orang ya, tapi kalau kalian ikhlas, insya Allah nanti Allah yang balas. Yang tiga ini adalah memaafkan gitu, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh orang lain kepada kita. Jadi kita memaafkan segala kesalahan orang yang menzolimi kita. Nah, lalu di sini apa manfaatnya gitu? Kita kan nggak dapat apa-apa kan. Jadi saat di dunia kita nggak ngebales, saat di akhirat kita nggak menagih apa yang telah dilakukan orang lain gitu pada kita. Dosa-dosanya itu nggak kita tagih lah gitu. Kita ikhlaskan semuanya gitu. Misalnya hutang semua dilunasin. Walaupun ada dia ngeledek, menghina, sakit hati, semuanya dimaafkan sama kita. Apa yang bisa kita dapat dari perbuatan ini? Nah, kalau misalnya kalian bisa memaafkan, maka hadiahnya saya tidak akan tahu juga sih, karena yang membalas, yang bisa membalas itu hanyalah Allah. Jadi kalau kita melakukan tadi, memaafkan tadi segala kesalahan, maka Tuhan yang akan membalas apa yang akan apa ya, akan menghadiahi lah. Jadi Tuhan tuh akan membalas apa yang kita perbuat tadi, yang memaafkan tadi. Kita nggak bakal tahu apa hadiahnya,
karena itu adalah hak Allah. Jadi Allah yang pantas menentukan apa yang terbaik untuk kita gitu. Hadiahnya kita nggak bakal tahu karena itu adalah hak Allah dan saya tidak mampu gitu untuk apa ya menentukan karena itu haknya Allah. Saya juga nggak bakal bisa tahu. Maka dari itu ya, kalau bisa dimaafkan gitu. Nah, bagi ini ya, bagi diri kita, saya ingin kita semua nih, termasuk diri saya ingin juga ingin mengingatkan kalau bisa minimalisir lah atau enggak kurangi perbuatan-perbuatan yang bisa menyakiti saudara-saudara sesama manusia gitu. Mau kecil ataupun besar gitu. Dan sampai kita rugi di akhirat gitu. Kalaupun misalnya ada orang yang minta maaf nih, ya kalian maafkan lah. Jangan sampai nanti gitu di akhirat kita menyusahkan orang lain juga gitu kan. Nah, pokoknya itu aja lah yang ingin saya sampaikan ya. Nah, mungkin sekian ya pengetahuan agama saya yang bisa apa ya saya sampaikan gitu. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan bahwa jika ditemukan adanya kebenaran di video ini, maka itu semua bersumber dari Tuhan yang Maha Kuasa, dan jika ditemukan banyak kesalahan ataupun kekurangan di video ini, maka itu semua bersumber dari diri saya sendiri. Di channel ini juga kita punya moto, jangan didengar, jangan dipercaya, ragukan segala pilihan, dan selalu buktikan bahwa pendapat saya salah. Lalu jelaskan di mana letak kesalahannya. Saya menunggu jawaban Anda, wahai orang-orang pintar dan waras di luar sana, karena orang yang bodoh dan gila ini sangat membutuhkan bantuan kalian. Terima kasih bagi kalian yang udah menyimak. Semoga bisa bermanfaat videonya. Saya tutup dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsi, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.